Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berbagi seputar teknologi dan pendidikan tentunya di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Blitang Channel. Pada kali ini kita akan berbagi seputar contoh soal uji kompetensi jabatan fungsional guru. Nah, untuk sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari internet, dari berbagai macam sumber, yaitu khususnya di internet. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah soal seperti ini yang akan dikeluarkan nanti? Mohon maaf, kami secara pribadi tidak mengetahuinya, tapi ini hanya sebatas gambaran bentuk uji kompetensi, soal-soal bentuk uji kompetensi khusus guru. Oke, sebelum kita lanjut, silakan mohon bantuannya untuk share, like, dan subscribe channel ini. Semoga dengan share, like, subscribe rekan-rekan, kami lebih bersemangat lagi untuk berbagi seputar teknologi dan pendidikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, kita mulai dari yang nomor 1, yaitu menurut Jojonegoro, profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh 3 faktor penting di bawah ini, kecuali A. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. B. Kemampuan untuk memperbaiki kemampuan, keterampilan, dan keahlian khusus yang dimiliki. C. Memiliki tujuan yang jelas dalam berkarir yang tercermin dalam perencanaan yang dibuat untuk masa depannya. D. Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki itu. Nah, jawabannya dari berbagai referensi, maka jawabannya adalah C, yaitu kecuali memiliki tujuan yang jelas dalam berkarir yang tercermin dalam perencanaan yang dibuat untuk masa depannya. Guru merupakan suatu proses yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai guru, suatu profesi memiliki persyaratan tertentu seperti di bawah ini, kecuali A. Menuntut adanya keterampilan yang mendasar pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar. B. Memiliki tingkat pendidikan setinggi doktor. C. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya. D. Menuntut tingkat pendidikan yang memadai. Nah, ini karena guru merupakan suatu profesi, nggak ada keharusan pendidikannya setingkat dokter, maka kita pilihannya adalah yang B. Yang berikutnya adalah profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Hal ini termasuk dalam jenis A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Itu perlu digarisbawahi adalah profesi yang tidak dimiliki sembarang orang atau sembarang orang yang tidak terlatih atau tidak dipersiapkan, maka otomatis jawabannya adalah yang C. Kompetensi profesional. Yang berikutnya adalah guru diisyaratkan memiliki sifat yang jujur, berbudi luhur, dewasa, beriman, bermoral, kemampuan mengaktualisasi diri seperti disiplin, tanggung jawab, peka, objektif, luas, berwawasan luas, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hal tersebut termasuk dalam jenis A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Karena ini berhubungan dengan sifat-sifat atau karakter, maka otomatis jawabannya adalah B, yaitu kompetensi kepribadian. Oke, yang berikutnya, guru harus memiliki pemahaman akan sifat, ciri peserta didik dan perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu peserta didik, menguasai beberapa metodologi mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkembangan peserta didik, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya semakin meningkatkan kemampuan peserta didik. Hal ini termasuk dalam jenis kompetensi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Karena ini berhubungan dengan pemahaman karakter, perkembangan peserta didik, dan sebagainya, maka termasuk juga metodologi mengajar, maka pilihannya tentunya yaitu kompetensi pedagogik. Berikutnya itu guru haruslah memiliki jati diri sebagai pribadi yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. Hal ini termasuk jenis kompetensi. Nah, ini berhubungan dengan kepribadian. Apakah kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Maka jawabannya adalah kompetensi kepribadian karena berhubungan dengan karakter. Yang berikutnya adalah guru wajib memiliki sifat empati pada orang lain, toleransi pada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif, serta melekat pada setiap kompetensi yang lain dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut termasuk jenis kompetensi: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial. Nah, karena ini berhubungan dengan hubungan sosial atau bersifat interaksi kepada orang lain, maka jawabannya adalah kompetensi sosial. Berikut ini termasuk dalam dimensi kompetensi sosial kecuali A. Kerja tim, melihat peluang peran dalam kegiatan kelompok, tanggung jawab sebagai warga. B. Berempati, kepedulian kepada sesama, toleransi, solusi konflik, menerima perbedaan, kerjasama. C. Kepemimpinan, relawan sosial, kedewasaan dalam berkreasi, berbagi. D. IQ yang tinggi, relasi yang luas, berkualitas, manajerial, kepemimpinan. Nah, yang di sini ada kecualinya rekan-rekan kompetensi sosial, maka jawabannya adalah D. IQ yang tinggi, relasi yang luas, dan berkualitas, manajerial, kepemimpinan, karena ini tidak dituntut oleh sebagai seorang pendidik. Yang berikutnya, menurut laporan dari jurnal Educational Leadership edisi Maret 1993 atau 1993, guru profesional dituntut memiliki 5 hal. 3 diantaranya tersebut di bawah ini kecuali: A. Guru mempunyai relasi yang luas, mampu membangun komunikasi yang dengan profesi lain, guru menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada peserta didik. C. Guru mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya. D. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku peserta didik sampai tes hasil belajar. Nah, hampir sama yang kayak tadi, tidak dituntut mempunyai relasi yang luas dan membangun komunikasi dengan profesi lain. Maka jawabannya adalah yang A. Yang berikutnya itu standar kompetensi guru terdiri atas 3 komponen yang saling mengait seperti di bawah ini. A. Pengelolaan pembelajaran, B. Pengembangan profesi, C. Tingkat kecerdasan yang tinggi, D. Penguasaan akademik. Nah, sama kayak soal-soal sebelumnya, kita tidak dituntut ada yang tingkat kecerdasan yang tinggi. Maka jawabannya adalah yang C. Yang berikutnya itu prinsip evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut ini kecuali: A. Objektivitas, B. Integritas, C. Kontinuitas, dan D. Keefektifan. Ini kecuali karena evaluasi itu harus objektif, integritas, dan secara berlanjut. Maka yang jawaban yang benar, yang kecuali yang benar dalam arti ini yaitu adalah D. Keefektifan. Yang berikutnya itu ciri-ciri evaluasi yang baik adalah, nah hampir sama kayak nomor 11 tadi, yaitu keefektifan dan efisien, kesahihan dan keandalan, objektivitas dan integritas, komprehensif dan kooperatif. Jawabannya adalah objektivitas dan integritas. Berikut ini pernyataan yang benar adalah mutu evaluasi bergantung pada mutu assessment termasuk tes dan pengukuran. B. Mutu evaluasi tergantung pada tes dan pengukuran. C. Mutu evaluasi tergantung pada mutu assessment. D. Pernyataan A, B, C salah. Nah, di sini kita lihat mutu evaluasi bergantung pada mutu assessment termasuk tes dan pengukuran. Benar. Dalam evaluasi itu pasti hubungannya sama dengan mutu assessmentnya. Maka jawabannya adalah yang A. Berikut ini ya soalnya itu diantara jenis soal ini mana yang paling cocok untuk mengukur perilaku kreatif? A. Penilaian produk, B. Penilaian ganda, C. Benar salah, D. Menjodohkan. Karena ini kata kuncinya perilaku kreatif, maka otomatis dia adalah penilaian produk. Kenapa? Karena produk itu membutuhkan kreativitas yang tinggi. Yang berikutnya nomor 15, aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis kecuali: sikap penulis, struktur sajian, panjang tulisan, penggunaan bahasa. Ya, tentunya dalam suatu karya tulis itu tidak terlalu difokuskan pada panjang tulisannya. Maka jawabannya adalah yang C, panjang tulisannya. Berikutnya yaitu struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari A. Pendahuluan inti, pokok bahasan dan penutup, B. Abstrak, pendahuluan bagian inti simpulan, C. Pendahuluan abstrak bagian inti simpulan, D. Abstrak bagian inti penutup. Maka seperti biasa karya ilmiah itu intinya adalah yang A, yaitu A pendahuluan, pokok bahasan, dan penutup.
Nomor berikutnya itu bagian penutup suatu karya ilmiah pada umumnya menyajikan tentang A. Rangkuman dan tindak lanjut, B. Rekomendasi penulis, C. Simpulan umum, D. Simpulan dan saran. Karena ini adalah bagian penutup, biasanya dalam suatu karya ilmiah itu ada simpulan dan saran. Oke, yang berikutnya adalah substansi suatu karya ilmiah dapat mencakup berbagai hal dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Berikut ini adalah contoh substansi karya tulis ilmiah kecuali. Oke, A. Pendidikan, B. Pemulung, C. Kebudayaan, D. Informatika. Karena ini berupa karya ilmiah, maka berhubungan dengan yang keilmiahan, maka jawabannya yang kecuali adalah yang B, yaitu tentang pemulung. Berikutnya yaitu proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana penerima pesan dan pengirim pesan mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang sosial, budaya, agama, pendidikan, karakteristik lain disebut A. Heterofil, B. Holomofil, C. Homofil, D. Homogen. Karena di situ intinya pada latar belakang berbeda, baik latar belakang sosial dan sebagainya, maka keragaman itu hetero, yaitu jawabannya adalah yang A. Heterofil. Berikutnya yaitu inovasi merupakan suatu perubahan baru yang secara kualitatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, disengaja untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Santoso, S. Hamid Jaja, B. Sumantri Mulyani, D. Matthew, B. Miller, D. Rabin. Tentunya ini adalah pendapat dari Santoso, S. Hamid Jaja. Demikianlah soal-soal yang bisa kami share untuk soal ujian kompetensi jabatan fungsional guru. Apabila nanti saya menemukan kembali referensi yang bisa dibagi dengan rekan-rekan, nanti kami akan bagi menjadi part yang kedua. Anggap aja ini part 1. Kalaupun ini kurang bermanfaat, kami mohon yang maaf sebesar-besarnya. Kalaupun ini bermanfaat, mohon di-share kepada orang lain agar kebermanfaatan bisa dirasakan kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih, cukup sekian. Salam, jumpa kembali pada sesi berikutnya. Tetap di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Melitang Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.